Halo Sobat Laes, capek abis kerja? Penat sama tugas numpuk? Atau bosan di jalan pas pulang kantor? Yuk, waktunya ngadem sore. Program spesial dari Fahes Radio yang bakal nemenin kamu lepasin lelah sambil nyantai bareng lagu-lagu pilihan dan obrolan santai. Di Ngadem Sore, kita nggak cuma muterin musik yang enak banget didengar pas golden hour loh, tapi juga ngobrolin topik-topik ringan tapi ngena. Mulai dari kisah cinta ala-ala, drama hidup di kota besar, sampai tips move on yang waras dan elegan. Ada curhatan juga loh dari pendengar setia kayak kamu di segmen Cerita Sore. Penasaran kisah siapa yang dibacain hari ini? Dan jangan lupa, tiap Jumat sore ada Ngadem Challenge. Isinya tebak lagu, jawab pertanyaan, dan menangkan hadiah seru dari Fahes Radio. Pokoknya, sore kamu gak akan sama lagi kalau bareng kita. Lebih chill, lebih relate, dan pastinya lebih adem dong. So, jangan lupa ya, Ngadem Sore hadir setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore hanya di Fahes Radio. Suara hangat penyejuk soremu. 97,1 FM Fahes Radio, tempat kamu eksis. Halo Sobat Fahes, bertemu lagi sama Rul Fadia yang bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan hanya di Ngaso Ngadem Sore. Halo Sobat Fahes, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat selalu dong pastinya ya kan? Tapi dilihat-lihat kata orang bulan ini lagi bulan bagus nih. Bulan bagus apa ya? Tapi kalau dilihat banyak juga nih undangan. Apa jangan-jangan yang dimaksud bulan bagus itu karena pas untuk tanggal pernikahan atau bulan pernikahan kali ya Sobat Fahes. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan, kayaknya bener juga deh, bulan ini tuh jadi bulan bagus karena setiap nurul kemana-mana lewat gang itu kayaknya banyak banget jalur kuning yang menandakan itu banyaknya pernikahan. Apalagi jalur kuningnya gak cuma 1, tapi setiap gang itu ada yang 4, 3. Wah banyak banget kan, panen dong ya. Terus yang kondangan juga, yang diundang juga panen dong keluar uangnya ya. Tapi ngomong-ngomong soal banyak yang nikahan, tapi ternyata ya banyak juga nih Sobat Wise yang patah hati. Apa patah hatinya karena ditinggal nikah ya? Apa gagal move on atau gimana nih ya patah hatinya? Tapi kepo gak sih sama ceritanya Sobat Wise? Pernah kali Sobat Wise juga yang ngerasain namanya patah hati? Soalnya Rul juga pernah. Tapi mungkin Sobat Wise pengen kali ya sedikit cerita atau mau cerita atau pengen dibacain nih ceritanya sama Nurul, boleh kali nih ya tentang patah hatinya. Oke, patah hati mungkin bakal Nurul jadiin tema untuk hari ini ya, untuk 1 jam ke depan. Pastinya seru nih ceritanya Sobat Fahes. Nurul juga gak sabar buat bacainnya. Mungkin buat Sobat Fahes yang pengen kirim ceritanya, atau mau sekedar kirim-kirim pesan atau kirim salam, atau mau request lagu juga gak apa-apa, kirim ke via WhatsApp kita di 0813 1744 0845, atau boleh banget mention atau DM ke IG kita yaitu di @fahes_Banten. Nurul tunggu ya cerita-cerita Sobat Fahes. Sebagai lagu pembuka bakal Nurul puterin untuk yang relate banget nih, yang patah hati, yaitu dari Fiersa Besari, Celengan Rindu. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, bareng sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memancarkan celengan rinduku, berboncengan dengan
surya perlahan menghilang. Hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang. Hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Ba-ba-da-ba, 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 ba-ba-da-ba. Kita bertemu. 97,1 FM Fahas Radio, tempat kamu eksis. Lagunya enak banget kan Sobat WS, dari Celengan Rindu, kayak yang relate-relate gitu. Oke Sobat WS, karena tema hari ini tentang patah hati, Nurul juga pengen ceritain juga nih sedikit ya. Terus juga Nurul juga punya pengalaman dari teman-teman Nurul yang kayaknya pengen Nurul sharing dulu deh ke Sobat Wahas sebelum Nurul bacain pesan masuk dari Sobat Wahas. Nah, jadi gini Sobat Wahas, Nurul tuh punya cerita tentang patah hati. Jadi waktu itu Nurul tuh lagi suka sama seseorang atau lagi nge-crushin seseorang lah gitu ya. Udah ngejar banget nih gitu. Nggak ngejar sih, cuman kayak udah kayak berusaha nih buat PDKT, tapi ternyata pas dilihat cowoknya udah punya, bukan udah punya ya, kayak lebih ke dia tuh udah suka cewek itu tuh dari lama, dari kelas 11. Ini pas Nurul zaman SMA ya Sobat Wahes, udah lama banget, kurang lebih 1,5 tahun lebih dia suka, ibaratnya ngejar-ngejar cewek ini, tapi baru di notice dan baru di bukan dipublish, di notisnya itu sekarang-sekarang, bukan sekarang-sekarang kayak di zaman-zaman kelas 12 gitu ya. Jadi kayak pas Nurul tuh kayak karena udah kayak pengen banget gitu tuh ya dapetin dia, kayak asik. Terus akhirnya kayak mungkin dia juga greget kali ya, biar kayak Nurul itu stop untuk deketin dia, untuk kerasin dia. Akhirnya dia nunjukin lah foto dia lagi jalan sama cewek yang dia suka. Ternyata di saat itu dia juga baru dinotis sama cewek itu. Karena menurut Nurul ya, cowok ini diem-diem aja sih, kayak kelihatannya tuh nggak punya cewek gitu kan, tapi ternyata dia ngekerasin cewek dari lama dan bahkan baru dinotis saat itu juga. Jadi kayak pas Nurul lagi suka-sukanya dan pas dilihat kayak wah ternyata dia udah punya cewek, dan bahkan Nurul ngedenger dari orang lain itu kayak dia ini udah suka dari lama sama cewek itu, dan bahkan kayak udah nembak berkali-kali tapi nggak diterima, dan baru dinotisnya itu di saat itu, dan itu pun belum diterima katanya. Kayak berarti masih ada kesempatan dong kalau misalnya belum diterima. Nah abis itu Nurul coba kayak buat deketin lagi kali ya, tapi ternyata si cowok ini malah mungkin greget sama Nurul karena kayak terlalu kerasin, dan akhirnya dia publish yang lebih-lebih lagi tentang si cewek itu, tentang kemesraan mereka berdua, kemana-mana, ngedate, jalan, dinner, pokoknya sampai nge-publish kayak gitu. Dan akhirnya ya
patah hati juga sih ya. Karena kayak capek banget nih gue ngekerasin dia. Terus kayak udah lama juga ngekerasinnya selama 1 tahun di kelas 12. Dan ternyata malah dia membalas apa ya, ibaratnya perasaan Nurul tuh kayak lewat postingan dia. Terus lewat Nurul juga tahu dari online kalau misalnya dia udah lama ngekerasin si cewek itu. Kayak wow, sakit hati banget gitu tuh ya. Tapi kalah, namanya juga zaman-zaman SMA, keras itu wajar gitu kan. Kayak pasti ada aja lah orang yang kita incer, orang kita pengen, orang yang kita pengen kejar lah gitu ya. Tapi kalau sekarang ya udah biasa aja, karena kan Nurul sama cowoknya juga udah kita udah sama-sama lulus SMA. Jadi kayak kita udah pergi ke daerah masing-masing, udah move on juga Nurulnya. Kayak alhamdulillah cepet juga sih move onnya ya, karena udah males banget mengingat hal-hal yang patah hati seperti itu. Tapi ya Sobat Fahes, pernah gak sih Sobat Fahes juga jadi pendengar teman kita yang jadi patah hati, yang lagi patah hati nih? Kayak pernah gak sih? Pastinya pernah dong ya. Dan pastinya lebih ahli temannya yang memberikan wejangan tentang patah hati daripada dia gitu. Kayak dia yang merasakan lebih ke bodoh gak sih? Tapi kalau kita yang memberikan nasihat kayak lebih cemerlang gitu tuh. Kayak dia cerita ke kita terus kita kasih saran tuh, kita lebih cemerlang sarannya dibandingkan pemikiran dia yang emang udah patah hati karena ngekerasin orang yang gak di notice gitu tuh. Oh ya, maybe mungkin kalau misalnya selain cerita tentang patah hatinya Sobat Fahes, boleh juga nih cerita tentang jadi pendengarnya temannya Sobat Fahes. Gimana sih kalau misalnya teman kalian ini lagi patah hati? Dan biasanya kalian ini lebih kerespon ke apa sih gitu kan? Lebih kayak menjadi pendengar yang setia kah, atau yang cuek kah, atau yang bodoh amat, atau yang ya gimana ya? Mungkin lucu-lucu kalian nanti nih ceritanya Sobat Fahes, jadi gak sabar. Kenapa ya mau pesan makan itu bingung? Mau pilih ayam geprek atau ayam kampus? Maksudnya ayam penyet dekat kampus. A few moments later. Ayam geprek atau ayam penyet? Ayam geprek atau ayam penyet? Padahal kalau bingung ayam geprek atau ayam penyet, gak perlu banyak mikir. Ada geprek-geprek lain di GoFood. Dan sudah direkomendasikan oleh warga plus 92 yang suka order di GoFood. GoFood datanya luar biasa. Jadi jangan banyak mikir deh. Kalau mau bingung sama cewek yang ngomong terserah aja, jangan sama GoFood. Hey, I'm not afraid. I can be myself, and I hope you can be yourself as well. 'Cause I can make you feel alright. And there was so much happiness that we were still yet to find. I said that you can call me Alex, baby. Welcome to my life. But don't you worry, don't worry, girl. No, I'm not sure if I'm into you. The last time that you checked, I was probably so sad and confused. I don't know what you love. But if you're looking for something new, I know somebody that you could choose. What about me? What about me? What about me and you together? Something that could really last forever. What about me? What about me? What about me and you together? Something that could really last forever. All my friends wanna be in her bed, and I begin to wonder why. I guess that I'd be lying to myself, because who the fuck would be dumb enough to reject an offer? Oh, what an offer now, 2, 2, 10, 1, 5. Couple hours can change your life. Frank is saying, oh, what a night, what a night. What the fuck is a girlfriend? I'ma need advice. Maybe I should go outside so I could get a fucking life. I made a friend and she spent the night, and now I'm in love and she remade my life. Back when we spoke in Europe, I need insurance on my emotions. I can't get hurt again. That's fuck them, they all make me sad. And I had no time to prepare to face my fears. I guess that it's time that I tried
I could just be happy by the end of this song. But if by the time you hear it, you are already gone, and it didn't go to plan, then why should I continue in this life when there's no one around to be the one who makes me smile? But so far everything's good. Said so far everything's good. Want the crowd in tears when they hear this. Is that so wrong? What about me? What about me? Bagaimana dengan aku? Masih di 97,1 FM Fires Radio, tempat kamu eksis. Wah, lagunya kayaknya relate banget ya sama yang lagi patah hati. Kayak bagaimana dengan keadaan aku yang sekarang lagi patah hati. Oke, lanjut ya. Karena dulu juga gak sabar banget nih buat bacain pesan-pesannya dan cerita yang masuk dari Sobat Fahes. Oke, kita langsung buka aja kali. Yang pertama yaitu ada dari Rosnawi. Kata Rosnawi, dia pernah ngerasain patah hati. Karena apa? Karena kecewa sama laki-laki. Wah, kenapa ini kayak kecewanya? Duh, laki-laki ini parah banget ini ya. Bercanda. Kata Rosnawi, katanya dia pernah udah pacaran ceritanya sama laki-laki. Dan ternyata sama laki-laki ya memang ya, misalnya udah pacaran tapi ternyata si cowok itu memang sudah lama mengincar cewek lain, dan Rosnawi itu hanya menjadi pelampiasan si cowok itu. Dan kata Rosnawi, sakit hatinya patah banget. Wah, kayaknya memang ini cowok-cowok yang kayak gini nih kayak harus diapain ya Rosnawi ya, kayak biar kayak jadi pelampiasan doang, kayak what, kita apa gitu tuh ya. Next, lanjut ada dari Kak Zikra. Ini dari Kak Zikra dari Instagram katanya ya. Oke, kata Kak Zikra, dia pernah dipatahin kecewa sama teman dan sama orang yang pernah crushin dia, atau dia HTS-an ceritanya. Jadi kata Kak Zikra ini dia pernah deket dan HTS-an sama cowok. Terus juga dia punya sahabat nih, satu orang cewek, dan dia cerita semuanya tentang cowok itu ke cewek itu. Dan malah cewek itu yang sekarang deket sama cowok yang bekas HTS-annya Zikra. Kayak, wah, ini kayaknya bukan patah hati ke cowok doang, tapi patah hati ke teman dan ke sahabat gak sih Zikra? Kayak waduh, Kak Zikra ini kayaknya ini mah patah hatinya double kill ya Sobat Wise ya. Semangat ya Kak Zikra. Next, lanjut dari Kak Siva. Kata Kak Siva, dia pernah patah hati gara-gara si cowok itunya ternyata mau LDRan. Konsepnya jadi pisah, bukan mau pisah, gimana ya, mau karena lulus jadi mau LDRan lah. Cowoknya itu minta LDRan dengan embel-embel alasan kayak aku nggak bisa jauh sama kamu, terus juga aku nggak bisa LDRan. Kayak bullshit, that's boy. Kayak ternyata kata Siva dia malah memang dia memang nggak bisa LDRan, tapi ternyata memang udah nggak mau aja sama Siva gitu. Oh, kalau cowok-cowok kayak gini mah udah deh Siva ya, lepasin aja. Kayak lama-lama tuh kayak bikin patah hati, ngenes sampai pengen mukul kepalanya nggak sih? Oke, lanjut ada dari Aliza. Kata Kak Aliza ini katanya dia pernah deket sama temennya. Oh, ini kayak satu partner di organisasi katanya. Dia pernah deket, terus juga HTS-an sih enggak, cuman kayak deket aja, tapi deketnya emang udah deket banget. Terus karena ya pasti adalah cewek sama cowok itu yang namanya deket pasti ada aja timbul perasaan, baik dari ceweknya maupun cowoknya atau keduanya. Nah, Aliza ini punya perasaan sama si cowok itu, tapi ternyata setelah Aliza perasaannya makin dalam, seiring berjalannya waktu, cowok itu malah nembak temennya, atau nembak gimana ya, malah
nembak partnernya gitu tuh, partner satunya di organisasi tersebut. Dan malah kayak kata Aliza, potek banget dong hatinya, kayak udah berharap nih dibales perasaannya, kayak berharap juga si cowok itu mempunyai perasaan yang sama, tapi ternyata cowok itu malah pacaran sama cewek lain. Mbak, sakit banget Aliza, kayak harus mencari laki-laki yang lain aja ya. Jangan dilanjutin yang itu, kasihan nanti hati kamu makin potek. Lihatlah luka ini yang sakitnya abadi, yang terbalut hangatnya bekas pelukmu. Aku tak akan lupa, tak akan pernah bisa, tentang apa yang harus memisahkan kita. Saat ku tertatih tanpa kau di sini, kau tetap ku nanti demi keyakinan ini. Jika memang dirimu lah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Ku akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Kita telah lewati rasa yang pernah mati. Bukan hal baru bila kau tinggalkan aku, tanpa kita mencari jalan untuk kembali. Takdir cinta yang menuntunmu kembali padaku. Di saat ku tertatih tanpa kau di sini, Tanpa kau di sini, nanti demi keyakinan ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku, untukmu seluruh nafas ini. dan ini yang terakhir. Aku menyakitimu, Ini yang terakhir. aku meninggalkanmu. Takkan ku sia-siakan Hidupmu lagi. Ini yang terakhir, dan ini yang terakhir. Takkan ku sia-siakan hidupmu lagi. Jika memang dirimulah tulang rusukku, kau akan kembali pada tubuh ini. Bawa hatiku Kau akan tua dan mati dalam pelukmu, untukmu seluruh nafas ini. Jika memang kau terlahir hanya untukku, bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku, untukmu seluruh nafas ini. Untukmu seluruh nafas ini.
ini. Ini donat ungu buat mama. Terima kasih. Mama juga punya donat buat Aja. Lihat badan Aja masih banyak kumannya. Bisa bikin Aja sakit. Aja mandi dulu ya. Lawan kuman biar aman. Sini Mama kasih tahu. Warna ungu ini seperti kuman jahat di badan. Dua-duanya Mama kasih sabun anti kuman. Lihat aja, yang pakai Lifebuoy warna ungunya hilang. Artinya efektif melawan kuman. Makanya mandi pakai Lifebuoy itu penting aja. Setelah mandi, terbukti Lifebuoy 100% lebih kuat melawan kuman. Lifebuoy. Hai Besti, pernah gak sih kamu ngalamin hal kayak gini? Gak punya waktu urus kulit sendiri, jadi penuaan dini deh. Nih, pakai Hana Sweet Bubble Gel and Barrier Serum. Serum mancing satu ini gak tenang karena jerawatan. It's okay, ada Hana Sweet Acne and Mini Pore Serum hempas jerawat. Yang ini, stres pulang kerja dan terpapar polusi. Ups, Hana Sweet Bright and Barrier Serum siap pancarin lagi cerahmu. Hana Sweet Power Serum dengan 8 varian untuk permasalahan kulit perempuan Indonesia. Hati dan pribadilah yang mencerminkan cantik sejati kita. Kalau kulit cantikmu, biar Hana Sweet aja yang handle. Sahabat kulit cantikmu. Halo, halo, halo. Masih di 97,1 FM Fires Radio, tempat kamu eksis. Nah, tadi Nurul udah sempat bacain cerita-ceritanya kalian nih Sobat Fires yang unik-unik banget. Yang bahkan kayak ngena juga ya di Nurul, kayak patah hatinya kalian. Kayak Nurul juga ada yang kasihan. Terus juga tadi ada yang patah hati sampai ke ulu hati katanya, sampai kayak sampai potek-potek sepotek-poteknya. Terlalu berlebihan ya, tapi gak apa-apa. Tapi di sini Nurul mau kasih tips move on ala anak Gen Z buat Sobat Fires nih. Pastinya Sobat Fires juga jenis-jenis patah hatinya gak cuman yang tadi Nurul bacain kan cerita-ceritanya, tapi juga pasti ada yang bahkan lebih sakit, lebih potek, lebih kayak mau potek juga kepalanya. Wah, itu berlebihan. Tapi gak apa-apa. Di sini Nurul juga mau kasih tips move on ala anak Gen Z yang dijalanin after live break up. Nah, di sini yang pertama yaitu ada beri waktu untuk menyembuhkan luka ya. Menurut Nurul di sini kayak setelah kita tahu nih, oh dia nih orangnya jahat, terus buat kita sakit hati, ya udah kita kasih diri kita untuk kesempatan untuk diri kita untuk menyembuhkan luka dengan cara kita sendiri. Semisal kemarin kita habis dipatahin hatinya, asik dipatahin. Nah, besoknya kita coba merenungkan diri, kita coba me time, coba kita hibur untuk diri kita sendiri dengan cara apapun, tapi untuk diri kita sendiri. Coba dengan cara itu, dengan cara menyembuhkan luka kita sendiri. Kita coba dulu. Nah, yang kedua itu ada hindari kontak berlebihan dengan mantan, dengan si orang yang bikin kita patah hati. Dihindari, jangan kayak udah tahu patah hati, udah tahu jahat orangnya, tapi ditanya terus, tapi di stalk terus, kayak jadinya kayak percuma. Terus kayak kapan kalian mau move on gitu ya kan ya. Mungkin belajar dari hal-hal kecil seperti itu kali ya, kayak stalker IG-nya, stalker Instastory-nya, terus juga stalker status WA-nya gitu ya. Terus juga ada temukan hobi baru. Nah, biasanya kalau orang udah patah hati pasti lebih memilih untuk diem nih, kayak diem aja kayak orang banyak masalah, padahal cuma patah hati doang. Nah, coba cari kegiatan yang baru atau hobi baru. Kayak misalnya gue lagi patah hati nih, kayak gue pengen nyanyi sekeras-kerasnya, nyanyi teriak sekeras-kerasnya biar keluar itu patah hati, biar nanti tuh orang yang bikin kita patah hati tuh sakit kupingnya tuh ya. Terus selanjutnya yaitu jangan ragu untuk curhat. Nah, ini sih Sobat Fires, biasanya kita patah hati kan gak cuma ke cowok, bisa jadi ke seseorang kayak teman kita atau bahkan keluarga kita sendiri gitu ya. Tapi Sobat Fires jangan sungkan untuk, atau jangan ngerasa bungkam untuk gak mau cerita. Dan jangan takut apa ancaman hal-hal apapun yang diberikan, memang yang diberikan si penjahat itu gitu ya, si orang yang bikin patah hati itu. Kalau misalnya lebih baik kita cerita ke orang lain, lebih baik kita berbagi perasaan yang kita rasakan saat itu ketika sakit hati atau patah hati, daripada kita harus membungkam sendiri yang dimana kita malah stres, kita malah gak tahu mau ngapain, kita malah kayak berujung kayak bunuh diri. Itu jangan sampai ya Sobat Fires ya. Semoga kita terjauh dari hal-hal seperti itu. Terus juga lanjut, yaitu tips yang selanjutnya yaitu rayakan kebebasan kita dan temukan kembali diri kita. Nah, ini sih yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa berhasil move on nih, kayak udah kayak yes, kayak done, finally kita bisa lupain dia, finally kita bisa
bisa kembali normal beraktivitas gitu tanpa memikirkan hal-hal yang bikin kita sakit hati. Dan itu kalau misalnya kita berhasil melewati itu semua dan kita coba rayakan untuk diri kita sendiri. Kayak semisal reward untuk diri sendiri, kita ajak diri sendiri untuk me time, kayak jalan-jalan ke mall. Kalau misalnya Nurul ya, jalan-jalan ke mall, shopping, makan, nongkrong sendiri, kita rayakan dengan diri kita sendiri karena atas keberhasilan kita sudah sampai dan berhasil menyelesaikan masalah itu dengan diri kita sendiri ya. Nah, tapi setelah kita berhasil nih berhasil untuk move on, coba kita hindari dulu melompat untuk langsung ke hubungan selanjutnya. Kayak misalnya kita barusan selesai nih move on, tapi ternyata ada seseorang yang deketin kita dan malah nembak kita, mengajak kita ke hubungan yang lebih serius gitu, kayak pacaran atau apa gitu. Mungkin menurut Nurul ya, kayak stop dulu gak sih? Kita udah merasa berhasil nih move on, kita stop dulu, kita fokus dulu sama diri sendiri. Seperti yang tadi tips di awal, fokus untuk mengembangkan diri kita, mengembangkan hobi kita, menghasilkan karya. Coba kita fokus dulu di situ. Mungkin untuk kayak masalah nanti seseorang, ya itu akan datang kembali kalau misalnya memang sudah takdirnya ya, Sobat Fahes. Ya kan kita udah move on terus malah menjalin hubungan, malah teringat lagi kan kita sakit hati lagi, ngerasakan patah hati lagi gitu tuh ya kan, kasihan juga dari kita. Terus juga di sini Nurul punya quotes nih buat Sobat Fahes tentang move on, yaitu gini. Move on itu bukan hanya tentang melupakan, tapi move on itu menerima dan melanjutkan hidup dengan lebih baik. Asik. Dari Nurul Fadia bersama Fahes Radio. Semoga tips yang Nurul kasih bermanfaat buat Sobat Fahes ya. Mau yang lagi patah hati atau enggak buat suatu saat nanti. Semoga nggak merasakan patah hati lagi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa. Ku berlari ke pelukmu. Musik Indonesia dan teman story terfavorit hanya di Radio Fahes Banten, tempat kamu eksis. Halo Sobat Fahes, capek abis kerja? Penat sama tugas numpuk? Atau bosan di jalan pas pulang kantor? Yuk, waktunya ngadem sore, program spesial dari Fahes Radio yang bakal nemenin kamu lepasin lelah sambil nyantai bareng lagu-lagu pilihan dan obrolan santai. Di Ngadem Sore, kita nggak cuma muterin musik yang enak banget didengar pas golden hour loh, tapi juga ngobrolin topik-topik ringan tapi ngena. Mulai dari kisah cinta ala-ala, drama hidup di kota besar, sampai tips move on yang waras dan elegan. Ada curhatan juga loh dari pendengar setia kayak kamu di segmen Cerita Sore. Penasaran kisah siapa yang dibacain hari ini? Dan jangan lupa, tiap Jumat sore ada Ngadem Challenge. Isinya tebak lagu, jawab pertanyaan, dan menangkan hadiah seru dari Fahes Radio. Pokoknya, sore kamu gak akan sama lagi kalau bareng kita. Lebih chill, lebih relax, dan pastinya lebih adem dong. So, jangan lupa ya, Ngadem Sore. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore, hanya di Fahes Radio. Suara hangat, penyejuk soremu. Bukanlah pujangga yang
97,1 FM Fahas Radio, tempat kamu eksis. Masih bersama Nurul di Ngaso Ngadem Sore. Nah, tadi Nurul udah bacain atau udah kasih tips nih ke buat Sobat Fahas. Dan tadi juga sebelum tips juga Nurul udah sempat bacain kan problem-problemnya kalian, cerita-cerita kaliannya. Dan ternyata Nurul juga, dan akhirnya Nurul memutuskan untuk memberikan tips yang simple lah ibaratnya ala-ala anak Gen Z. Nah, di sini Nurul juga bakal lanjut nih bacain pesan masuk dari Sobat Fahas. Yang pertama, selanjutnya itu ada dari Faujan. Kata Faujan, dia pernah patah hati karena waktu itu dia tuh katanya cintanya bertepuk sebelah tangan. Aduh, sakit banget itu ya. Katanya dia pernah menyukai seorang perempuan dan sempat ngejar juga, sempat nembak berkali-kali, tapi ternyata perempuan itu malah menganggap Faujan itu hanya sekedar sahabat. Kasihan banget ya Faujan, kayak udah berjuang, kayak hampir memberikan segalanya buat si cewek ini, tapi ternyata cewek ini malah menganggapnya hanya sebatas teman gitu. Semangat ya Faujan ya. Next itu ada dari Bima. Kata Bima, dia pernah patah hati sama temennya, lebih ke sahabatnya ya. Mungkin ini kisahnya tadi sama kayak kisah siapa ya. Jadi dia pernah menyukai jadi Bima ini punya teman, dan temannya ini dan mereka berdua ini menyukai satu perempuan. Nah, si Bima ini selalu ada buat si perempuan itu, tapi perempuan itu malah memilih temannya sendiri. Dan bahkan Bima merasa kalau Bima itu lebih effort memberikan waktunya atau kayak kesempatannya buat si cewek ini, tapi malah cewek ini menyia-nyiakan dan malah memilih teman si Bima, teman si cowoknya itu. Usut punya usut, kata Bima, dia punya kabar dari seseorang kalau misalnya si cewek ini kenapa memilih temannya karena lebih memiliki harta yang lebih banyak katanya. Oke, ada materai ya Bima ya. Oke, cewek kayak gitu udah, kita next perempuan aja pokoknya Mah ya. Yang selanjutnya yaitu ada dari Yola. Kata Yola, dia belum pernah patah hati sedalam itu katanya, tapi dia pernah jadi pendengar temannya yang patah hatinya patah-patah banget katanya, kayak dipatah-patahkan. Kayak ini ya, kayak lagi pidato ya, dipatah-patahkan. Kata Yola, katanya dia pernah jadi pendengar. Lumayan rumit sih Kak, soalnya katanya temannya ini kisah percintaannya nih, temannya ini agak gimana ya, agak keras kepala. Udah dibilangin kata Yola, katanya untuk nggak usah jauh-jauh, nggak usah deket-deket lagi sama si cowok itu, nggak usah nge-stalker lagi. Tapi karena teman akunya katanya keras kepala, jadi dia malah kayak makin sakit gitu tuh ngelihat si mantannya ini ngepost beberapa cewek yang emang ibaratnya katanya, kata Yola, cowoknya juga wadul katanya. Kayak wadul tuh bahasanya apa ya, nakal gitu tuh. Jadi kayak banyak lah ceweknya, tapi temennya tuh kayak malah keras kepala untuk susah banget lah buat move on gitu. Sabar ya Yola ya, emang temen tuh unik banget ya, suka ada yang begitu, ada yang begini. Lanjut, ada dari Sisi. Sisi juga hampir sama kayak Yola. Dia pernah menjadi pendengar temannya yang sakit hati, terus juga nyambung lagi, terus sakit hati lagi katanya ya. Jadi kata Sisi, temennya ini udah sempat putus karena kesalahpahaman, dan akhirnya kurang lebih setengah bulan nyambung lagi tuh, berdua pacaran lagi. Dan akhirnya gak lama, sebulan setelah pacaran lagi, putus lagi, katanya cowoknya selingkuh. Tapi temennya si Sisi ini penasaran lah, ini beneran gak sih selingkuhnya, terus kayak apa dia cuma salah paham ya. Lagi-lagi katanya berpikir positif tentang cowok itu. Dan kata Sisi, padahal si cowok itu memang wadul juga nih, kayak yang diceritanya Yola. Si cowok ini memang selingkuhnya itu gonta-ganti gitu tuh. Jadi parah banget ya temennya Sisi ini mah bukan patah lagi, tapi udah robek hatinya ini kayaknya ya. Itu kayak laki-laki gitu dipukulnya kepalanya. Bercanda. I could go and read your mind, think about your dumb face all the time, living in your glass house, I'm outside, looking in her big blue eyes. Did it just to hurt me, make me cry, smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot, now I'm sure, now I'm positive, I should go and warn her. Ooh, bet you think that she's so cool, kicking back on your couch, making eyes from across the room.
guys, lo semua udah pada nyobain belum? Mie Gaga 100 ekstra pedas? Ini bukan sekedar mie biasa, tapi ujian hidup. Ujian hidup katanya. Lo tuh deh ngelihat sambal aja udah drama. Santai, pedas tuh makanan ringan gue. Nih, lihat. Tuh kan, baru satu suapan udah kayak lampu merah. Full alert. Duh, ini air mata bahagia, sumpah. Wah, pedesnya nampol. Rasanya tuh nagih banget. Bumbunya mantap. Mie-nya juga kenyal. Oke fix, ini mie bukan buat yang setengah-setengah. Ini mie yang ngetes siapa teman sejati, siapa yang coba duluan. Makanya gue bilang, mie Gaga 100 ekstra pedas itu lebih dari sekedar mie biasa. Ini pengalaman yang bikin lo ketawa, keringetan, tapi gak bisa berhenti makan. Berani uji nyali dengan level pedas yang bikin nagih. Mie Gaga 100 ekstra pedas hadir dengan sensasi rasa yang ekstra nendang, bumbu khas yang kaya rempah, mie yang kenyal, dan level kepedesan yang siap menguji kekuatan lidah kamu dan pertemanan kamu juga. Dari satu suapan bisa jadi cerita, dari satu bungkus bisa jadi pengalaman hidup. Mie Gaga 100 ekstra pedas bukan cuma soal rasa, tapi juga soal cerita di balik setiap pedasnya. Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini gak penting? Nyatanya, kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Suara dari rumah panggung adalah kisah menyentuh dan menggelitik tentang perjuangan seorang anak perempuan, Ayu yang bercita-cita tinggi dan ingin meraih sukses di kota besar. Ayu tinggal bersama ibunya, Busri, dan kakaknya Sari di rumah panggung sederhana di sebuah desa yang tenang. Sari, kakak perempuan Ayu, lebih memilih hidup sederhana dan menjaga kampung halaman. Konflik antara idealisme Ayu dan kenyamanan hidup ala Sari memuncak saat Ayu memutuskan untuk meninggalkan rumah dan bekerja di Jakarta. Namun ternyata hidup di kota tidak semudah yang Ayu bayangkan. Ia mengalami tekanan, kelelahan, dan kerinduan mendalam pada rumah panggung tempat ia dibesarkan. Ketika akhirnya ia memutuskan pulang, ia sadar bahwa rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan tempat di mana cinta, tawa, dan kenangan selalu menunggu. Dengan campuran humor ringan, emosi hangat, dan pesan moral tentang keluarga dan mimpi, sandiwara ini mengajak pendengar untuk merenungkan arti pulang yang sesungguhnya. Di rumah panggung sederhana di sudut desa, pagi seperti biasa, ayam berkokok, kompor ngebul, dan dua anak Busri yang selalu ribut meski saling sayang. Tapi hari ini ada kabar yang mengubah segalanya. Bu, aku keterima kerja di Jakarta. Astagfirullah, kirain suara tuyul ngegas. Ternyata kamu, Yu. Diterima kerja? Atau diterima jadi selebgram? Ini serius, aku diterima di perusahaan startup, perusahaan marketing, Bu. Jangan diolok, Sar. Tapi Ayu, Jakarta itu bukan tempat main-main, Nak. Justru karena itu aku mau ke sana, Bu. Aku pengen lebih mandiri. Mandiri boleh, tapi jangan lupa rumah ini juga bagian dari kamu. Malam itu Ayu duduk di teras rumah, memandangi bintang. Bayu duduk di sebelahnya, bawa kacang rebus. Besok kamu beneran berangkat? Iya, Bu. Tiketnya udah aku beli.
Keretanya pagi. Kalau gitu, ambilin juga tiket buat ibu. Siapa tahu beliau pingin ke Jakarta nyusul kamu, nganterin lauk rendang tiap minggu. Mbak, aku tahu kamu gak setuju. Tapi aku gak bisa kalau cuma di sini. Aku pengen punya karir, Mbak. Aku ngerti, yuk. Aku cuma takut kamu lupa sama rumah ini. Lupa sama suara lantai kayu yang bunyinya krek-krek tiap diinjek. Apalagi aku takut banget kamu lupa sama ibu yang tiap pagi bangunin dengan nyanyi dangdut valsnya. Siapa yang fales? Lagu dangdut itu warisan budaya. Tiga bulan berlalu. Jakarta tidak seperti bayangan Ayu. Gajinya kecil, tuntutannya besar, dan yang paling menyiksa, rasa rindu. Halo, Bu, Sar, kalian sehat? Aku kangen. Di sini mah sehat, Dok. Cuma kamarnya kamu jadi gudang sekarang. Jangan bilang kamu kangen masakan ibu ya. Aku kangen semuanya. Rumah, suara kayu yang bunyi kalau diinjek, dan kalian. Bu, boleh nggak aku pulang sebentar? Aku kangen rumah, dan Jakarta ternyata bukan tempatku, Bu. Pulang saja. Rumah ini akan terus tetap berdiri. Kayu-kayu tua ini sabar nunggu kamu. Pintunya akan selalu terbuka lebar untuk anak-anak ibu. Dan pagi itu, suara langkah kaki yang dirindukan terdengar lagi di rumah panggung kayu tua itu. Ayu, kamu pulang beneran, Nak? Iya, Bu. Jakarta bikin aku belajar, tapi di sini aku merasa hidup. Kamar kamu masih berantakan loh. Aku gak sempat beresin. Atau sengaja biar kamu balik. Ya ampun, Mas. Mbak, kamu masih aja suka godain Ayu. Dan tawa kembali terdengar dari rumah panggung tua itu. Rumah yang menyimpan ribuan cerita. Kadang kita pergi untuk tahu apa yang berharga. Kita mengejar mimpi dan akhirnya sadar bahwa rumah bukan sekedar tempat, tapi suara, tawa, dan kenangan yang tak tergantikan. Inilah suara dari rumah panggung. Emang gini kalau udah terkoyak-koyak. Indomie Soto Koya Pedas Doer. Nikmatnya kuah medok ketemu inovasi koya pedas pertama di Indonesia. Ada juga yang gurih-gurih nagi. Koyanya dengan kerupuk udang asli. Soto Koya Nagi. Indomie Soto Koya baru. Nikmat medoknya bikin terkoyak-koyak. Yang lain Ntar dulu ya. Sil. Gatal, dahak, buruan. Hangatkan saluran pernafasan dengan tolak angin batuk. Tolak angin batuk yang diformulasikan dari tolak angin yang terbukti meningkatkan daya tahan tubuh. Ditambah timi, valerian, dan herbalain. Berkhasiat untuk menghangatkan dan melegakan tenggorokan. Tenggorokan lega, dahak reda, gatal sirna. Tolak angin batuk, cara pintar atasi batuk.
Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi Nona manis lai. Nona statue setelan cuek aduhai. Kalau Nona suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada Nona bicara. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Suka jangan buang muka. Jangan setelan cuek nanti malu di Nona. Kan bilang saja jangan pura-pura. Abang suka terima asal ada Nona bicara. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Pandang pertama lihat Nona langsung suka. Nona salting statue abis buang muka. Sama buku senyum tiap hari sampai fly. Datang dalam mimpi Nona manis lai. Nona statue setelan cuek aduhai. Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa. Coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang rayu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Setelan cuek aduhai. Asik. Masih di 97,1 FM Fahas Radio, tempat kamu eksis dan akan selalu eksis hanya di Ngaso Ngadem Sore. Oke Sobat Fahas, dilihat karena waktu sudah menunjukkan 1 jam lebih, maka dari itu Nurul belum bisa lanjutin siaran sore ini. Dan Nurul juga belum bisa lanjutin lagi untuk bacain ceritanya kalian. But tenang aja Sobat Fahas, next siaran Sobat Fahas bakal selalu dibacain lagi sama Nurul ceritanya. Dan Nurul juga bakal kasih tema yang lebih chill and relate ke Sobat Fahas, supaya Sobat Fahas lebih senang lagi, lebih semangat lagi dengerin kita dan kirim-kirim cerita dan kirim pesannya ke kita. Nah buat Sobat Fahas juga terima kasih banyak selalu Nurul ucapin. Pendengar setia Fahas Radio di 97,1 FM, terima kasih sudah selalu meramaikan di sore harinya. Terima kasih juga selalu mendengarkan Fahas Radio dan terima kasih selalu mengirim-kirim pesan untuk meramaikan di sore harinya. Nah buat Sobat Fahas juga jangan lupa terus pantengin Fahas Radio di 97,1 FM, yaitu di program Ngaso Ngadem Sore setiap jam 4 sampai jam 5 sore. Jangan lupa kelewat ya, jangan lupa di alarm biar nanti nggak kelewat siarannya. Dan jangan lupa juga dipilih frekuensinya itu di 97,1 FM hanya di Fahas Radio. Oke? Itu saja dari Nurul untuk siaran sore hari ini. Terima kasih banyak buat Sobat Fahas. Nurul Fadia pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di next siaran. Selamat sore, bye-bye. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Bye-bye Sobat Fahas.